Richard William selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Barisan Kepemudaan Republik Indonesia DPNO KPB KRI, dari pengacara Gapta bongkar dugaan praktek perdukunan di Pengadilan Negeri Bandung. Hal tersebut terungkap saat agenda sidang pembacaan duplik hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023, yang diliput media BKRI News pada link www.bkrnews.or.id, dan beberapa wartawan dari Forum Indonesia Jaya FWJI, terungkap fakta bahwa Pengadilan Negeri Bandung diduga dijadikan sarana praktek perdukunan oleh para hakim yang diduga tidak bermoral itu, dalam perkara terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis, ungkap Richard William saat konferensi pers di depan Pengadilan Negeri Bandung. Tadi BAP dari Notaris Ahmad Farudin sama Irawan Surojo itu BAP-nya ada yang diduga dipalsukan. Karena apa? Bagaimana bisa satu orang penyidik di dalam jam yang sama, hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, bisa mem-BAP dua orang yang berbeda. Nah, tentunya nggak logika. Pasti dia memegang dua laptop secara bersamaan. Entah kita apa yang dikonsumsi dia bisa sampai dua laptop, satu orang mengetik bersamaan dengan dua orang yang berbeda, menanyakan kepada dua orang berbeda dan isinya berbeda. Penyidiknya sama. Iya, betul. Terus perlu digarisbawahi juga di situ bahwa ada BAP terkait Notaris B. Andi Wijayanto, yang mana setahu kita B. Andi Wijayanto itu sudah meninggal. Makanya saya lihat itu dari tanda tangan BAP itu tidak identik dengan akte. Tidak ada identik dengan akte. Terus lagi ada keterangan dari saksi Serwinata Wijaya. Di dalam BAP-nya itu ada dua BAP tapi isinya berbeda, tapi tanggal bulan tahunnya sama. Nah, ini yang dijadikan dasar untuk supaya B21. Ini indikasinya jelas, ini dimanipulasi oleh penyidik terus digunakan jaksa untuk dasar penuntutan. Padahal juga jaksa juga tahu secara hukum. Tadi di pengadilan juga ternyata kan tidak ada pelimpahan dari Pengadilan Negeri Balikpapan yang melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bandung. Hari itu. Jadi jelas ini adalah murni kejahatan hukum yang dilakukan oleh oknum aparat hukum secara berjamaah. Karena apa? Tadi ternyata juga tidak ada bisa menunjukkan surat penahanan, karena di dalam tuntutan jaksa kan jelas bahwa saudara Dr. Insinyur Muhammad Darwis dituntut 3 tahun 6 bulan dengan dipotongkan masa penahanan, tapi faktanya tidak ada satu lembar pun surat perintah penahanan. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa majelis hakim sesuai keterangan kemarin bahwa berkas alat bukti tidak ada, padahal jelas di dalam ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf B jelas majelis hakim harus secara jeli memperhatikan antara kesesuaian keterangan saksi sama alat bukti. Nah, makanya ini semacam praktek perdukunan ini saya nilai, karena mereka tanpa adanya alat bukti, dan alat bukti mereka seharusnya sudah tahu bagaimana bisa ini satu orang penyidik di jam yang sama, hari bulan tahun yang sama memeriksa dua orang yang berbeda. Dan kemarin sudah ada minta klarifikasi dengan pihak salah satu saksi, bagaimana ini kok ada cap ini enggak. Saya diperiksa kapasitas saya sebagai dalam jabatan notaris. Tentunya harus ada cap notaris. Nah, pantas saja dari Irawan Surojo tidak ada capnya. Kenapa? Di dalam waktu yang bersamaan ada nama Irawan Surojo yang tidak ada capnya. Punyanya Beni Andi B. Wijayanto juga tidak ada capnya. Mungkin kita tidak tahu karena yang bersangkutan sudah meninggal. Dan informasi yang kami peroleh itu, tapi kebenarannya kami perlu ngecek langsung ke makamnya. Ini lagi dicari tempat makamnya, bahwa yang bersangkutan sudah meninggal tapi BAP-nya ada. Itu suatu keajaiban yang luar biasa ini bisa terjadi di Pengadilan di Bandung. Makanya cuma bisa paranormal aja yang bisa mendatangkan itu. Dan di Pengadilan di Bandung saya nyatakan praktek perdukunan dilakukan di sini. Itu praktek perdukunan yang hadir di sini. Makanya saya sudah curiga pertama kali data saya menginjakkan di pengadilan ini, aromanya aroma kemenyan di sini. Jadi gitu. Tadi sempat ada sanggahan dari hakim. Apa saja yang disampaikan? Hakim nanti menyanggah bahwa ini seharusnya sudah disampaikan dari awal. Tapi kita tidak tahu lah lawyernya yang dulu. Tapi seharusnya lawyernya sudah tahu dari awal begitu adanya dakwaan, replik aja udah gugur ini. Replik udah gugur. Tapi kenapa bisa berjalan sampai segini? Kita tidak tahu, Allahu alam. Kenapa?
Di situ seharusnya kode etik lawyer jelas-jelas itu. Bahkan diuraikan kemarin, bukti kan waktu persidangan pertama kali, ternyata apa? Lawyernya tidak pernah meminta salinan berita acara. Padahal jelas sesuai ketentuan pasal 172 itu wajib itu untuk bahan untuk melakukan pembelaan. Jelas itu. Jadi kalau gimana seorang lawyer bisa menjalankan profesinya sedangkan dasarnya nggak ada? Wajar mereka menggunakan praktek perdukunan di sini. Jadi gitu. Terkait pembandingan alat bukti akte tadi, fakta yang sebenarnya seperti apa Ya. menurut penasihat hukum? Kalau alat bukti jelas di situ. Dasarnya adalah akte 23 tanggal 4 Maret 2013. Loh, kenapa di dalam keterangan saksi-saksi munculnya akte nomor 2 tahun 2008? Loh, jelas kan di situ tadi? Sama. Berarti kan memanipulasi ini. Mulai dari BAP kepolisian, jaksanya ikut memanipulasi. Padahal jaksa sudah melihat sendiri. Dasarnya akte 23, tapi jaksa di dalam tuntutan berdasarkan akte nomor 8. Akte nomor 2 tahun 2008. Ini kan tidak benar ini. Ini ada apa? Makanya kenapa saya bacakan tadi undang-undang yang saya kutip tadi dari undang-undang tentang hak asasi manusia. Saya yakin kalau hakim-hakim yang hadir ini tadi manusia, pasti saudara Darwis dibebaskan. Itu aja. Apakah ada ditunjukkan oleh pihak lawan dari pembuktian tadi? Pembuktian yang ditunjukkan cuma akte dan aktenya ternyata dasarnya sama. Bahwa jual beli itu berdasarkan akte nomor 23 tanggal 4 Maret 2013. Bukan nomor 2 2008. Dan di dalam akte tertulis jelas bukan atas nama Julius Johan, tapi saudara Dr. Insinyur Muhammad Darwis pemiliknya. Dan di situ bukan direktur utama, tapi direktur, bukan direktur utama, direktur. Jelas itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.